Tapi masyarakat masih ada yang bilang mahal. Menurut kalian mahalnya itu di mana sih? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin itu dari akses. Pendidikan Indonesia masih mahal. Kalau orang Bali bilang, orang tua nih. Kalau di Bali itu kan sering kita dengar kata-kata ujang masuk. Masih bupati ini segar, gubernur ini segar. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Penting nggak pentingnya video hari ini tergantung cara kamu nyikapinnya. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Pendidikan mahal. Masa iya? Berdasarkan data nih, kurang lebih 4 juta anak di Indonesia tidak bisa mengakses pendidikan yang tinggi. Salah satu faktornya karena kemiskinan. Tapi banyak juga anak muda yang sukses tanpa mengenyam pendidikan yang tinggi. Yuk kita bahas bareng Agung dan Marte. Oke, gimana nih Agung, Marte? Pendidikan di Indonesia mahal nggak sih? Kalau bagi aku pribadi ya, mahal atau enggaknya itu kan tergantung dari cara kita nyikapinnya. Gimana gitu kan? tuh? Kita beli baju ini mahal apa enggaknya itu kan tergantung dari kita, kemampuan kita pribadi. Tapi kalau aku pribadi, karena aku SMP beasiswa, SMA juga SMA negeri, kuliah juga aku dapat beasiswa dari Kementerian Pertanian ya kan. Jadinya aku merasa pendidikan itu nggak ada mahal-mahal kalau dari aku pribadi gitu, sampai aku bisa dapat gelar seperti saat ini gitu. Kalau dari aku pribadi gitu. Oke, Marte. Kalau aku ya sama seperti Agung. Pendidikan itu murah. Kenapa murah? Satu, sekarang pendidikan dari SD sampai SMA itu gratis. Kedua, berdasarkan undang-undang, pembukaan undang-undang itu ada amanat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu diterapkan pemerintah melalui 20% anggaran nasional itu wajib dialokasikan untuk pendidikan. Oke. Jadi pendidikan Indonesia murah kalau bagi saya. Tapi di balik itu fenomena ini kan tergantung ya. Masyarakat masih ada yang bilang mahal. Menurut kalian mahalnya tuh di mana sih? Pribadi ya, mungkin itu dari akses. Kalau dari aku pribadi, Ya. akses pendidikan. Karena kan nggak merata ya di ibu kota dan juga di pelosok-pelosok. Apalagi aku kan juga pernah kerja di daerah Merauke yang melihat memang akses pendidikan di Merauke sebenarnya not bad kalau bagi aku pribadi. Gitu. Tapi mungkin kita lihat di TV-TV juga kan, mungkin dia harus yang pakai effort harus seberang sungai lah dan lain sebagainya. Bagi aku pribadi sih itu sih yang mahal. Dan juga kemauannya. Ketika kita nggak mau ngambil kesempatan untuk mencari pendidikan gratis atau pendidikan yang lebih murah, ya notabene itu mahal. Bayar UKT lah, bayar uang gedung, segala uang sampai kita lulus wisuda, itu kan pada akhirnya mahal gitu. Jadi tergantung orangnya nih, gitu kalau dari aku. Kalau aku sebaliknya, pendidikan itu murah. Kenapa? Aku SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Kenapa orang-orang bisa sebut itu mahal? Itu dari mindsetnya. Aku orang keluarga kurang mampu. Dulu aku nggak bisa SMA nih, tapi aku tahu informasi di SMA Bali Mandara itu gratis. Aku cobalah ngelamar. Ternyata aku masuk, bisa dapat di SMK Negeri Bali Mandara full gratis. Kuliah pun sekarang aku dapat kuliah, 1 KIP kuliah itu kan gratis semua. Malah kita dapat uang saku. Terus gimana nih cara ngubah mindset yang sudah mungkin ada tertanam kalau pendidikan Indonesia masih mahal gitu? Kalau orang Bali bilang, orang tua nih. Kalau di Bali itu kan sering kita dengar kata-kata ujang masuk. Masih bupati ini segar, gubernur ini segar. Nah, itu kalau menurut saya itu harus kita rubah mulai dari pola pikir diri sendiri. Kenapa harus kita rubah? Pendidikan itu murah, pendidikan itu memperluas pola pikir kita. Terus saya sampai saat ini dari SD sampai kuliah, saya sekarang sudah semester 7 full gratis. Jujur, banyak yang berubah dari saya, terutama mindset saya. Mungkin kalau tidak saya pendidikan, mungkin saya sudah nikah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah. Berarti kalau dari segi pemerintah nih ya memang sudah ngedukung banget pendidikan di Indonesia itu ya. Nah, kalau sekolah negeri versus sekolah swasta, kalian Kalau dari aku pribadi, tentunya karena aku lahir dari perguruan tinggi kedinasan, yang notabene-nya itu kan lahir dari kementerian, bukan Kemendikbud, aku lebih condong ke negeri sih, gitu, dibandingkan swasta. Kita lebih mahal. Kalau dari mahal dan murahnya ya. Negeri? Kalau aku lebih mahal swasta dibandingkan negeri.
gitu. Kenapa? Karena notabene swasta itu kan pemilik istilahnya pribadi lah gitu. Milik memang dia bikin satu institusi pendidikan yang notabene-nya dia itu nggak condong atau menginginkan mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti yang tadi Marta bilang gitu. Tapi kan memang ada keinginan untuk meraup rezeki yang lebih kalau swasta yang kalau aku pikirkan gitu ya. Ini di luar dari konteks beasiswa sendiri. Tapi kalau misalnya di negeri sendiri itu kan memang udah ada program pemerintah. Bahkan karena aku lahir di perguruan tinggi kedinasan gitu kan. Ya notabene-nya PTK itu sama tadi kayak program KIPK dari Kemendikbud. Kedinasan kan juga kita udah gratis. Kita tinggal di asrama ya kan. Segala macam dapat uang saku pula gitu kan. Jadi aku lebih condong ke negeri di luar beasiswa. Negeri itu lebih murah kalau dari aku pribadi gitu. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan akses itu kan? Kalau itu tergantung orangnya. Pertama, gimana cara dia mempersiapkannya kalau dari aku pribadi. Kita punya taktik-taktik. Nggak perlulah kita harus misalnya les di A, B, C, D gitu kan. Buat dapetin materi-materi kita masuk ke sekolah-sekolah tersebut gitu. Kita dengan cara kita belajar sendiri, kemauan kita. Kalau kita mau, kalau kita mampu, kita nggak mungkin nggak dapetin apa yang kita mau gitu. Tadi dibilang, nggak semua orang bisa dapat akses itu gitu. Tapi menurutku pribadi, gak semua orang punya kemauan yang besar buat dapetin akses itu gitu. Jadi pola pikirnya dibalik sedikit. Oke. Ya, kalau aku kayak swasta sama negeri sama-sama murah. Jujur sama-sama murah. Kenapa? SD negeri gratis, SMP negeri gratis, SMA negeri gratis, sampai sebutir kain, setetes air minum, sebutir nasi itu gratis. Kalau di Bali Mandara kan saya ngambil. Terus sekarang kuliah swasta di Markandeya juga gratis kan? Karena aksesnya, walaupun kita masuk di swasta, bisa mengakses apa yang ada di pemerintah di negeri. Gitu maksudnya beasiswa yang diberikan pemerintah itu tidak hanya untuk negeri, swasta juga dapat. Gitu. Artinya sama-sama. Yang jelas seperti yang Agung katakan tadi, harus ada kemauan. Iya, baik. Nah, kemudian pendidikan menjamin gak sih orang itu sukses? Kalau dari aku pribadi lagi ya, aku pribadi dibilang menjamin itu tidak, tapi selangkah lebih maju, gitu. Kenapa? Sekarang gini, kita bandingkan antara dua orang, yang satu dia lulusan SD, yang satu lulusan S1, S2, gitu. Kira-kira orang lebih memandang orang yang mana sih, gitu? Dari pola mungkin dilihat dari cara wibawanya dia, dari nanti kalau misalnya dia mencari pekerjaan lebih berpeluang mana gitu. Kalau dibilang berpeluang, kita selangkah lebih maju ketika kita berpendidikan. Tapi nggak memastikan bahwa kita sukses gitu. Ada kan juga menteri yang dia itu nggak kuliah tapi bisa jadi menteri gitu kan. Ada juga S2 tapi dia nggak punya pekerjaan mungkin sampai saat ini kayak gitu. Nah, hal-hal itulah yang bisa saya bilang hanya tidak bisa memastikan kita sukses, tapi selangkah lebih maju yang tadi saya bilang. Oke, baik. Emang itu sudah ada realitanya ya? Betul. Oke, Marta. Kalau bagi saya, pertanyaannya itu kenapa pendidikan bisa nggak menentukan kita Sukses atau enggaknya nanti enggak, gitu kan? kan? Jawabannya kalau saya harus dengan pendidikan. Kenapa? Coba kalau mau kerja di mana-mana harus tamatan gini, bisa pendidikan dan lain sebagainya kan? Sukses harus berpendidikan, Kuncinya pendidikan. Nah, pendidikan nih, misalkan masih banyak yang, wah kalau aku menempuh pendidikan tinggi, aku bakal ngeluarin gocek yang banyak gitu kan. Iya. Tapi dia ini menempuh alternatif lain, misal pendidikan non formal atau otodidak mungkin. Nah, itu efektif nggak sih menurut kalian? Kalau aku pribadi ya, apalagi sekarang ya, ada satu perusahaan yang dia itu nggak terlalu mementingkan kita tuh lulusan mana. Kita itu S1, S2, S3. Kita itu nggak penting. Namanya apa? Google itu hanya mementingkan skill kita. Dites bisa keterima, itu kayak gitu. Jadi kalau menurut aku kita mengikuti kegiatan pendidikan non formal tanpa mengikuti kegiatan formal, menurutku sah-sah saja. Ketika target kita ke perusahaan-perusahaan yang notabene-nya mungkin kalau perusahaan Indonesia masih jarang ya kayak gitu. Di pemerintahan misalnya. Kalau di pemerintahan itu kan pasti sulit. Ya. Terus terang itu sulit gitu. Karena kalau di pemerintah ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Betul. Tapi kalau kita sukses kan nggak harus di pemerintahan, nggak harus di tempat di Pemda atau di kementerian gitu kan. Masih banyak perusahaan lain, bahkan perusahaan luar yang memang dia itu lebih mementingkan skill dibandingkan ijazah-ijazah kita. Oke. Pendidikan autodidak dan pendidikan dengan guru ya. Formal. Ya, menurut saya pendidikan autodidak itu tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Tidak ada yang menuntun. Coba pada saat setelah perang di Nagasaki dan Hiroshima dibom,
Kaisar Jepang kan bertanya, berapa guru yang meninggal? Bukan berapa tentara yang meninggal yang ditanyakan. Artinya, yang paling penting adalah orang yang akan menuntun. Kalau menurut saya itu. Autodidak mungkin ya kita bisa belajar. Tapi tidak semua ilmu bisa kita pelajari kalau kita sendiri. Tapi dengan bantuan seorang guru atau bantuan mentor, istilahnya, itu bisa kita memiliki jalan-jalan. Nah, kita mendapatkan pendidikan bisa dibilang murah begitu kan? Karena kita mendapatkan beasiswa ini, beasiswa itu gitu ya. Bahkan kayak Merte dari sekolah dasar pun udah bisa mendapatkan beasiswa sampai sekarang di jenjang kuliah gitu ya. Nah, gimana nih caranya buat ngedapetin beasiswa-beasiswa itu? Kalau saya ya, pertama harus kita lihat peluang dan informasi. Informasi sekarang sudah tersebar sangat luas. Kan ada yang namanya media informasi, kemudian ada Instagram, ada Facebook, di sana bisa kita lihat. Kalau dari SD, SMP itu kan sudah pasti ada beasiswa kurang mampu dan lain sebagainya. Kalau SMA, dulu saya sekolah di SMK Negeri Bali Mandara, itu peluangnya kita lihat di Instagram. Ternyata ada loh seperti ini. Kemudian karena ada itu saya cobalah melamar. Akhirnya lolos gitu. Kemudian kuliah juga, oh ternyata di akun Kementerian Kemendikbudristek saat itu ada. Nah kemudian kalau Agung? Yang pertama itu coba kenalan dulu sama PTK, perguruan tinggi kedinasan, yang jarang banget orang tahu. Bahwasanya nggak cuman ada di Kemendikbud doang loh, kampus-kampus gitu. Nggak cuman PTN dan PTS juga, PTK juga. Dan notabene-nya semua PTK itu beasiswa gitu. Kementerian Pertanian di tempatku ada, Kementerian ATR BPN ada, Kementerian Perdagangan ada, Perindustrian ada, Kementerian Dalam Negeri ada, Perhubungan ada, yang terkenal mungkin STAN, STIS, IP dan lain sebagainya. Itu kan semua beasiswa. Cari informasi itu, terus pelajari apa saja yang dibutuhkan, dari misalnya SKD. Terus fisiknya harus jelas, kesehatannya dijaga untuk masuk ke sekolah-sekolah itu, tentunya seperti itu. Itu yang pertama. Terus aku juga punya tips buat beasiswa-beasiswa lainnya. Yang pertama LPDP teman-teman, itu beasiswa yang benar-benar menurutku berpeluang banget. Itu dari pemerintah juga? Iya betul. Dan satu lagi, aku ikut satu komunitas besar namanya Youth Ranger Indonesia. Apa tuh? Jadi teman-teman bisa cari di IG-nya ya, youthranger.id. Itu komunitas yang menaungi atau fokusnya tuh di kepemudaan gitu. Ada banyak anakan komunitas di dalamnya gitu. Dan di Bali juga cukup besar sih menurutku untuk komunitas ini. Aku kebetulan juga pengurus pusatnya. Dan di komunitas tersebut itu buka satu beasiswa namanya beasiswa Rinaldi. Itu beasiswa swasta ya. Jadi sebenarnya selain memang ada KIPK tadi, LPDP, kementerian-kementerian yang punya perguruan tinggi kedinasan, juga ada beasiswa swasta nih. Iya, betul. Satu lagi, beasiswa Bank Indonesia. Itu juga besar sih beasiswanya gitu. Jadi banyak teman-teman tuh bisa nyari sebenarnya beasiswa tuh mau di mana aja tuh banyak, bebas gitu. Teman-teman nih di awal nggak dapat KIPK, karena kan KIPK daftar di awal kan. Nah selama perjalanan kuliah teman-teman semester 2, semester 4, semester 6 itu teman-teman masih bisa nyari beasiswa swasta gitu. Gimana teman-teman mau nyarinya aja gitu. Algoritma Instagram, algoritma TikToknya itu dijaga betul, jangan video-video nggak jelas gitu, tapi benar-benar cari yang benar-benar berpeluang buat teman-teman gitu, supaya teman-teman tuh bisa dapat istilahnya pengetahuan lebih atau misalnya dapat informasi lebih untuk mencari kesempatan itu. Berarti kalau kita mau mendapatkan beasiswa, kita memang harus aktif sendiri dong ya? Iya. Nyari informasinya. Oke. Nah kemudian nih, ya tentang keresahan kita juga semua begitu ya. Tantangan terbesar nih buat pendidikan digital di Indonesia apa nih Sade? Yang pertama pastinya ada ketidaksesuaian antara penggunaan dan juga fungsinya gitu. Tentang pendidikan digital, kita nggak tahu nih si pengguna, si akses ini benar-benar memanfaatkan digital secara baik atau tidak gitu. Bisa saja dia itu mempergunakan seperti untuk menggunakan game online, bersosial media yang buruk dan lain sebagainya gitu. Yang berdampak pada kehidupan dia pribadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, cybercrime. Cybercrime itu kan memang berhubungan dengan digital banget ya. Ketika kita mengakses pendidikan dan memang ternyata akses itu bisa dibilang tidak legal dan lain sebagainya, itu kan juga menimbulkan keresahan juga. Dan yang terakhir yang terpenting, itu yang ditakutkan juga ya, itu adalah alih fungsi guru.
mungkin ketika teman-teman lebih cenderung menggunakan internet, cari apa-apa di Google, apalagi sekarang udah ada AI Oke, gitu kan, betul. teman-teman nggak jarang lagi mau konsultasi ke dosennya atau ke gurunya. Tapi Gitu. kayaknya bukan guru dosen aja. Semua bidang kayaknya udah ketar-ketir kalau ada AI ini. Iya bener nggak sih? gitu. Jadi kan makanya, tapi karena sekarang memang konsulnya ke pendidikan, aku kasih contoh di dunia pendidikannya gitu. Takutnya memang anak-anak kan lebih cenderung ke internet nih, ke AI dibandingkan ke guru gitu. Tanya apa-apa AI. Betul. Tapi Itu memang sih. benar ya jawabannya ada semua di situ Kalau ya. dibilang ada sebenarnya itu Relevan ya? Kalau dari aku pribadi ya, itu sebenarnya lebih ke gimana bahasanya ya? Aku susah ngejelasin, tapi pembodohan sebenarnya. Kita nanya nih, dikasih jawaban bener. Sebenarnya jawaban itu tuh jawaban yang normal-normal aja gitu loh. Tergantung logika aja sebenarnya. Gitu. Tolong buatkan A B C D itu ada di logika semua gitu. Kenapa nggak kita asah pikiran kita sendiri dibandingkan males-malesan nanya AI? Berarti di sini nggak ada prosesnya, ya udah langsung jawabannya betul. gitu ya. Gimana Marta? Semakin pesat perkembangannya teknologi diiringi dengan semakin pesatnya pula perkembangan pendidikan, itu risikonya semakin tinggi. Tetapi bisa kita rasakan kebermanfaatannya juga semakin tinggi gitu. Ya, risikonya sudah dibilang tadi sama Agung. Katanya ada cyber, ada apa namanya itu? Alih fungsi guru. Alih fungsi Alih fungsi guru, risikonya, kemudian ada otaknya yang kurang diasah gitu. Tapi di sisi lain kita harus ambil sisi positifnya juga. Itu Contohnya? pendidikan kan bisa menolong gitu. Contohnya seperti kita yang nggak pandai masak kan, dilihat di YouTube ada caranya masak dan lain sebagainya itu. Sekarang prinsipnya kita harus kita tanamkan regulasi yang terbaik. Maksudnya gimana? Ya gimana caranya kita buatkan sistem supaya dampak negatif yang ditimbulkan di media digital itu bisa kita tanggulangi. Ya. Jadi dengan pendidikan yang kita punya, kita bisa menyaring juga ya berita-berita mana yang valid ataupun enggak gitu ya. Oke. Kalau berbicara pendidikan nih, menurut kalian negara mana yang bisa kita jadikan contoh untuk di Indonesia? Swedia. Kenapa? Di Swedia, saya baca mereka berpendidikan itu antara 5 sampai 6 jam kalau nggak salah. 5 sampai 6 jam. Iya. Beda kalau kita sekolah dari jam 7 pagi sampai sore. jam 4 sore. Ya. Keluar bekal banyak. Iya. Itu yang katanya biaya pendidikan mahal, kan? Yang menyebabkan itu jadi mahal. Bukan biaya pendidikannya yang mahal, tapi biaya kita untuk berpendidikan yang mahal. Itu yang mahal. Pakaian kotor sehari harus beli 3 misalkan, kan? Oke. Kalau di Swedia itu udah langsung fokus ke satu bidang atau gimana sih? Kalau di Swedia itu antara 5 sampai 6 jam itu difokuskan kepada materi, kita masuk ke kelas, peserta didiknya belajar, setelah itu sudah selesai belajar langsung dipulangkan gitu. Artinya kalau bisa kita lihat, coba kita baca buku, gimana sih lebih bagusnya kita baca selembar tapi kita pahami semuanya, atau kita baca satu bab tapi tidak kita pahami. Ada yang paham sama sekali, nggak ada yang nyantol gitu ya. Iya, gitu. Oke, Agung. Kalau aku pribadi tadi selaras sama pernyataan yang awal ya tentang setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang tuh nanya berapa sisa guru yang ada gitu kan. Itu di situ selaras banget karena aku lebih condong ke pendidikan di Jepang gitu. Karena memang kan salah satunya juga dari Kementerian Pertanian itu dia istilahnya bahasa kiblatnya lah ya, kiblat itu ke Jepang banget dengan teknologi dan sebagainya gitu. Nah, kenapa masuk Jepang? Yang pertama dari Jepang itu kita belajar bahwasanya sebelum kita berpendidikan, sebelum kita memperoleh pendidikan, ada loh yang lebih penting dari pendidikan, attitude. Gitu. Nah, attitude itu apa gimana maksudnya gitu. Jadi sebelum dia menempuh pendidikan di mungkin umur misalnya SD lah kita anggap itu SD. TK-nya itu dia belajar attitude dulu, dia belajar sopan santun dulu, dia belajar manners dulu. Bukan tugas-tugas. Bukan, gitu. Bukan belajar calistung gitu. Bukan belajar yang istilahnya teoritis gitu. Belajar dulu kayak gitu yang tadi saya bilang, terus juga belajar mungkin time manajemennya gitu kan. Dari kecil tuh belajar itu dulu gitu. Baru ketika soft skill-nya sudah terbentuk, sudah siap nih si anak buat dia itu masuk ke jenjang lebih tinggi lagi di dunia pendidikan gitu. Iya, jadi baru masuk SD kalau mungkin bahasa kita kan, baru masuk SD, baru dia belajar tambah-tambahan, kurang-kurangan, meningkat lagi, dan itu akan konsisten. Nggak ada lagi di sini misalnya anak yang dia mau menikmati masa remajanya yang kayak di mungkin yang kita tahu ya di sini gitu kan, berhenti sekolah, ikut pergaulan teman-temannya gitu. Kenapa? Karena pondasinya udah dibentuk di awal.
Gitu Oke, kan. berarti itu tandanya bisa dibilang Indonesia pondasi untuk pendidikan di kita ini masih kurang. Kurang. Coba kita lihat itu pendidikan kita masih kalah jauh dari negara-negara di dunia. Contohnya Swedia ada, kemudian sudah disebutkan tadi ada Jepang, Finlandia itu bagus, kemudian apalagi Amerika Serikat kan Iya. negara besar itu pasti punya pendidikan yang Kira-kira kalau misalnya kita mau mengikuti beberapa negara, berkiblat dari beberapa negara untuk pendidikan yang lebih maju gitu ya, kapan Indonesia bisa? Coba kita gini, kita himbau ke orang tua dulu, gitu. Dari lingkup kecil, tadi dibilang kecil-kecil lama-lama jadi bukit gitu. Kita himbau masyarakatnya dulu. Membangun pondasi kecil itu nggak bisa serta-merta langsung dari pemerintah bikin konsep yang wah dari kementerian ganti konsep yang tadinya mungkin ada KTSP, K13 ganti kurikulum lagi, kurikulumnya ikutin Jepang segala macam, biar langsung mau apa guru-gurunya harus pelatihan lagi segala macam kan. Itu kan fenomena sekarang? Iya, hancurnya kayak gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, himbau dulu orang tuanya bikin pondasi di rumah. Kalau misalnya di kami di Hindu kan catur guru, ada guru rupaka namanya. Guru rupaka itu kan orang tua. Guru pertama kita orang tua kita. Jadi maksud aku pribadi adalah ketika kita mau bangun pondasi, orang tua itu yang membangun pondasi di awal. Berarti ini tergantung lagi pondasinya. Indonesia kapan bisa seperti negara-negara lain yang pendidikannya sudah maju, tergantung lagi pondasinya sekarang gitu ya. Oke, keren nih semuanya ya. Kita masuk ke segmen Batman, better mana? Oke, 1, better mana? Akademis bagus, etika kurang. Atau B, etika bagus, akademik kurang. 1, 2, 3. B. Wah, sama ya. Kompak ya. Pertanyaan kedua, better mana? A, mengasah kemampuan akademis. Atau B, melatih kemampuan non-akademis. 1, 2, 3. B. Sama juga. Oke, pertanyaan ketiga, better mana? A, relasi banyak, nilai akademik kecil. B, nilai akademik besar, relasi nggak ada. 1, 2, 3. A. Oke, ini selaras semua nih ya. Pertanyaan keempat, better mana? A, fokus kejar beasiswa. Atau B, sekolah, kuliah sambil kerja. 1, 2, 3. B. Beda. Oke. Dan terakhir, kelima, better mana? A, belajar online gratis. Atau B, belajar offline tapi bayar. 1, 2, 3. B. Sama. Oke, keren banget obrolan kita ya. Saat ini mudah-mudahan ada value yang bisa dipetik dari obrolan kita ya. Oke, buat kamu yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye! Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.